Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama tentang pertumbuhan hewan. Semua orang pasti tahu hewan yang satu ini. Telur dan dagingnya yang lezat hampir setiap hari kita konsumsi atau kita makan. Coba kalian tebak hewan apakah ini? Ciri-cirinya: hewan berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan apakah itu? Ya, ayam. Mari kita amati proses pertumbuhan ayam. Ternyata dari waktu ke waktu, tubuh ayam mengalami pertambahan berat dan juga tinggi. Ayam mengalami pertumbuhan. Telur yang lezat itu sebenarnya jika dierami selama 21 hari oleh induknya, akan menetas menjadi anak ayam. Dan anak ayam nantinya tumbuh menjadi ayam muda dan menjadi ayam dewasa. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain makanannya, minumannya, dan juga suhu udara. Ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering terjadi hujan. Hewan apakah yang memiliki kesamaan dengan ayam? Berbulu, berkaki 2, berparuh, dan juga bertelur. Ya, bebek, angsa, dan juga burung. Hewan-hewan ini termasuk ke dalam kelompok unggas. Nah, selanjutnya kita lihat pertumbuhan dan perkembangan kucing. Seiring bertambahnya waktu, anak kucing yang kecil dan lemah itu semakin lama semakin besar dan bertambah lincah. Kucing mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Ikut pertumbuhan hewan kucing mulai dari dilahirkan, yaitu anak kucing, kemudian bertumbuh menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar dan sehat. Apa yang menyebabkan kucing peliharaannya tumbuh besar? Ya, karena setiap hari Siti memberi makan, minum, memandikan kucingnya secara teratur, dan menjaga kebersihannya. Tapi anak kucing Siti kok berbeda warna dengan induknya ya? Anaknya ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang campuran hitam dan putih. Mengapa demikian? Oh, warna anak kucing Siti tidak sama itu dipengaruhi oleh warna induk si jantan dan warna induk si betina. Jadi, tidak hanya warna induk betina saja yang muncul, tapi juga warna induk jantan dan juga campuran keduanya. Yuk kita amati dan cari tahu ciri-ciri dari kucing. Apa yang pertama? Lihat di sekujur tubuhnya. Ya, berambut. Kemudian, bagaimana cara berkembang biaknya? Kucing melahirkan. Kemudian, mereka juga menyusui dan berkaki 4. Kelompok hewan yang punya ciri-ciri ini disebut mamalia. Hewan apa saja yang memiliki kesamaan dengan kucing? Yap, sapi, kambing, monyet, kuda, dan juga kerbau. Nah, berikut adalah hewan yang mempunyai ciri bernafas dengan insang, bergerak
bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, dan berkembang biak dengan cara bertelur sampai ribuan. Hewan apakah itu? Ya, ikan. Ikan pun mengalami pertumbuhan. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ada banyak sekali jenis ikan, mulai dari ikan yang bisa kita makan, sampai ikan sebagai hiasan saja. Berikut jenis ikan dan namanya. Yang pertama, ikan mujair. Ini termasuk jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Cirinya berwarna hitam, siripnya tajam, dan biasa untuk dikonsumsi atau dimakan. Nah, yang ini namanya ikan bandeng anak-anak. Ikan bandeng juga termasuk jenis ikan konsumsi atau bisa dimakan. Cirinya kita lihat badannya memanjang dan agak pipih ya. Mempunyai sisik yang berkilau dan mempunyai banyak sekali duri di badannya. Jadi dipenuhi duri itu di badannya anak-anak. Kalau yang ini adalah ikan koki, termasuk jenis ikan hias. Cirinya kita lihat bagaimana bentuknya bulat, kemudian ekornya panjang dan berwarna-warni. Jadi banyak sekali macam warnanya. Wah, cantik sekali kupu-kupu ini. Tahukah kalian saat masih kecil ia tak secantik ini? Nah, kita lihat daur hidup kupu-kupu. Nah, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat kemudian mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Aku jadi tahu, aku jadi tahu. Siapa yang melihat ulat lalu menginjaknya? Nah, kalau seperti itu, kelangsungan hidup kupu-kupu akan terancam karena sebenarnya ulat nanti akan menjadi kupu-kupu kan? Padahal kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan tanaman untuk menghasilkan bahan pangan. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda yang memiliki ekor, sampai menjadi katak dewasa. Coba kalian amati kembali tahapan daur hidup katak. Tahapan manakah yang paling penting? Ya, tahapan yang paling penting adalah telur. Selain bentuknya kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Oleh karena itu, jika terancam, maka pertumbuhan dan perkembangan katak pun akan terancam. Nyamuk pun memiliki daur hidup, seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa, dan setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah, yang bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, anak-anak, apabila banyak sekali genangan air, maka segeralah kita bersihkan ya.
Baik, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.